Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah muridku, anak-anakku kelas 6, apa kabar kalian di rumah? Apa harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menuntut ilmu pada pagi hari ini. Takbir, Allahu Akbar. Baik, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang pelajaran fikih pada bab keempat yaitu tentang hewan yang haram. Baik, silakan bukunya dibuka. Terima kasih. Baik, kita akan membahas tentang pengertian hewan yang haram. Pada pelajaran yang lalu, kita sudah membahas tentang pengertian hewan yang halal. Sekarang kita akan masuk kepada bab baru, yaitu tentang pengertian hewan yang haram. Hewan yang haram, yaitu kebalikan dari hewan yang halal ya. Kalau hewan yang halal adalah hewan yang boleh dikonsumsi menurut syariat Islam, akan tetapi kalau yang sekarang hewan yang haram, yaitu hewan yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan beberapa hewan tersebut. Tentunya untuk kebaikan makhluknya yaitu manusia. Jadi seperti yang kemarin kita bahas tentang analisis pengertian hewan yang halal. Kenapa hewan itu dihalalkan oleh Allah? Karena sudah tentu di dalamnya terdapat thayyibah atau kebaikan bagi manusia. Nah, kebalikannya, kenapa Allah mengharamkan hewan yang haram untuk dikonsumsi? Karena di dalam hewan yang haram itu terdapat mudarat. Arti mudarat artinya keburukan bagi manusia. Semua larangan Allah SWT apabila kita tinggalkan akan mendatangkan sebuah keuntungan yang amat besar untuk kita. Jadi daripada kita makan hewan yang haram itu sehingga kita mendapatkan penyakit, lebih baik kita jauhi. Nah, ada dua yang kita dapatkan di sini ketika kita menuruti perintah Allah. Yang pertama, ketaatan kita dinilai sebagai ibadah. Yang kedua, kita mendapatkan keuntungan dari sisi kesehatan. Jadi, hewan yang haram harus dijauhi. Seperti itu ya. Oke, kita next saja. B. Jenis-jenis hewan yang haram. Menurut penjelasan di dalam surat Al-Maidah ayat 3 dan syariat Islam, hewan yang haram dimakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bangkai. Bangkai yaitu hewan yang mati dengan sendirinya tanpa sempat disembeli. Ingat, ulangi. Bangkai adalah hewan yang mati dengan sendirinya tanpa sempat disembeli dengan mengucapkan lafaz Allah dan bismillah. Kecuali dua, yaitu ikan dan belalang. Baik, macam-macam bangkai yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu hewan yang mati karena dicekik atau tercekik. Baik dengan cara menghimpit leher hewan tersebut atau meletakkan kepala hewan pada tempat yang sempit dan sebagainya. Jadi, yang pertama adalah hewan yang mati karena dicekik atau tercekik. Jadi intinya hewan yang mati karena proses kematiannya itu bukan karena bukan karena disembeli. Ini matinya karena tercekik, dicekik artinya di leher ya. Dicekik atau tercekik. Yang matinya karena dia misalnya terhimpit oleh sesuatu sehingga lehernya nggak bisa bergerak dan dia kehabisan napas. Yang B, al-mauquzah, yaitu hewan yang mati karena terpukul atau dipukul, misalnya dengan tongkat dan sebagainya. Nah, yang kedua ini adalah hewan yang mati tanpa disembeli, yaitu mati dengan cara terpukul atau dipukul. Misalnya terpukul pada organ vitalnya, misalnya jantungnya atau perutnya, sehingga sekali pukul itu menyebabkan dia mati. Itu namanya al-mauquzah. Ya, selanjutnya yang C, al-mutaradiyah, yaitu hewan yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi seperti jatuh ke dalam sumur misalnya. Misalnya ada hewan misalnya yang lagi main di sumur, misalnya biasa main di sumur, ada ayam misalnya. Ayam kan biasa lompat-lompat nggak jelas tuh kan.
lompat, lompat, sekali lompat, bisa 2 kali lompat, bisa lewat 3 kali lompat, ternyata di depannya ada sumur, nyemplung lah dia ayamnya. Nah, ayam yang mati karena jatuh ke dalam tempat yang dalam, dari tempat yang tinggi ke tempat yang sangat jurang, itu kematiannya disebut al-mutaradiyah, artinya hewan yang mati karena bukan disembelih, yaitu mati karena jatuh dari tempat yang tinggi. Yang selanjutnya, an-natihah. An-natihah yaitu hewan yang mati karena baku hantam atau ditanduk dengan hewan lainnya. Berarti ini adalah hewan yang mati bukan karena disembelih, karena matinya karena dia terlibat konflik, terlibat perkelahian. Contohnya ayam yang diadu, aku ayam mulu sekarang ya. Ayam atau kambing yang diadu, terus dia mati karena hewan lainnya, karena lawannya, maka dia disebut hewan an-natihah, yaitu hewan yang mati karena baku hantam. Oke. Selanjutnya apa ini? Ma akala sabu, yaitu hewan yang mati karena hewan buas dengan dimakan sebagian dagingnya, yaitu hewan yang mati bukan karena disembelih lagi ya. Ini hewan yang mati karena dimakan, hewan yang dimakan oleh hewan buas lainnya. Misalnya ada kambing dimakan oleh serigala, maka sisa kambing itu adalah bangkai yang disebut ma'akala sabu. Oke, sampai sini paham ya? Dan ini adalah bangkai, macam-macam bangkai dengan jenis kematiannya. Baik, kita next saja. Nah, tadi kita membahas tentang hewan-hewan yang haram. Ada bangkai, kan bangkai terbagi atas berapa tadi, nanti kalian analisis sendiri. Yang kedua, daging babi. Kita bahas dulu di bawah. Selain haram, daging babi juga tidak baik untuk kesehatan. Jadi salah satu faktor diharamkan daging babi adalah dari segi kesehatannya. Naluri manusia yang baik sudah tentu tidak akan menyukainya karena babi memakan makanan yang kotor dan najis. Jadi kita lihat dari segi makanan si babi. Si babi itu makanannya kan yang kotor ya. Bahkan kotorannya sendiri bisa dimakan kadang-kadang. Dan itu pun najis. Nah, ilmu kedokteran sekarang ini mengakui bahwa makan daging babi itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Makan daging babi merupakan salah satu penyebab timbulnya infeksi cacing pita yang sangat berbahaya. Jadi kadar cacing pita di dalam tubuh babi itu sangat banyak ya. Cacing pita itu cacing yang kecil-kecil yang berbahaya itu ya. Nanti kalian bisa lihat di video aja. Atau nanti Pohap editkan video satu. Oke. Jadi babi itu mau segala jenis, babi kecil, babi besar, haram. Jadi artinya haram, tidak boleh didekati dikonsumsi ya. Yang ketiga, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yaitu hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Jadi ini adalah hewan-hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Jadi ini ada keyakinan yang berbeda ya. Misalnya nama berhala, nama-nama berhala. Saya potong kambing ini demi pohon ini. Saya potong sapi ini demi batu ini. Jadi demi selain Allah ya, bukan karena Allah, dia karena berhala. Berhala itu artinya pujaan selain Allah ya. Memuja, menyembah selain Allah itu berhala. Kaum penyembah berhala atau wasanin dahulu apabila hendak menyembelih hewan, mereka menyebut nama-nama berhala mereka ya, seperti ini adalah nama-nama berhala ya, Lata dan Uzza. Perbuatan itu adalah syirik karena menyembah kepada selain Allah yang maha besar. Oleh karena itu, makan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah adalah haram. Jadi, ketika ada sapi yang dipotong demi nama selain Allah, maka itu sudah haram. Oke, sampai sini paham ya? Baik, kita next saja. Oke. Untuk pembahasan kali ini sampai di poin ketiga saja. Besok kita akan melanjutkan pertemuan terakhir dan setelah itu kita akan ulangan harian ya. Baik, ini adalah tugas fikih kelas 6. Tugas 1. Kerjakan uji kompetensi pada halaman 35 dan 36 sampai dengan 36
Untuk pilihan ganda dan isian singkat, jawab di buku paket. Jadi kalian jawab di buku paket saja. Sedangkan untuk esai dijawab di buku tulis. Baik, paham ya? Waktu pengumpulan mulai hari ini sampai dengan Rabu depan, jadi ada seminggu. Tugasnya wajib, Pohab masukin ke buku nilai. Bagi yang tidak mengumpulkan, karena Pohab tegas, tidak Pohab kasih nilai. Baik, tugas dikirimkan kepada Bapak via WhatsApp. Oke, kalian foto dan kirim kepada Bapak via WhatsApp. Oke, baik, kita next saja. Baik, sekian dari Pohab. Pohab ucapkan terima kasih banyak. Dan Pohab doakan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berkah. Amin. Dan Pohab juga doakan untuk anak kelas 6. Semoga kalian di tahun ini bisa lulus dengan memuaskan, semuanya lulus. Dan kalian kedepannya bisa mendapatkan masa depan yang cerah. Amin. Sekian dari Pohab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.